Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa kita. Dan mudah-mudahan kita mohon agar diberikan kemudahan untuk memperbanyak amal kebaikan, amal soleh di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Dan juga mudahan kita dimudahkan untuk melaksanakan kesunahan-kesunahan yang bisa menopang kesempurnaan puasa kita. Nah, di antara kesunahan dalam berpuasa itu salah satunya yang pertama berbuka. Artinya menyegerakan berbuka, takjilul fitri. Kita sering mungkin dengar istilah takjil. Nah, itu artinya kalau bahasa Arab itu bersegera, menyegerakan untuk berbuka. Itu sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Senantiasa orang itu dalam kebaikan. Nah, ini Nabi berhusnuzon mendoakan agar orang itu selalu dalam kebaikan. Asalkan dia menyegerakan untuk berbuka. Nah, jadi berbuka ini termasuk bagian dari kesunahan. Ini juga memberikan kita paham bahwa puasa ini bukan dengan hawa nafsu. Artinya bukan berarti semakin lama dia berbuka semakin besar pahalanya. Nah, nanti saja saya berbuka saya masih tahan ini. Nah, bukan begitu, bukan berarti begitu. Tapi ta'abbudiyah, mengikuti perintah. Nah, itu. Bersegera untuk berbuka. Kapan kemudian waktunya berbuka? Waktunya berbuka tentunya disegerakan kalau sudah tiba waktunya. Kalau sudah terbenam matahari yang ditandakan biasanya dengan azan atau jadwal-jadwal yang sudah ditentukan kepastiannya itu. Nah, itu. Jangan bersegera berbuka, disunahkan menyegerakan berbuka. Jam 12 dia buka, minum es. Nah, itu enggak seperti itu maksudnya. Bersegera berbuka apabila sudah tiba waktunya untuk berbuka. Nah, kemudian sebelum berbuka itu kita duduk menunggu waktu terbenamnya matahari, menunggu waktu azan untuk kita berbuka. Ada amalan-amalan yang diajarkan yang bisa kita baca, wirid-wirid, doa-doa yang bisa kita baca ketika sebelum sambil menunggu buka itu. Nah, itu bisa diamalkan nanti sebelum berbuka itu baca, mungkin ini yang sering kami diajarkan, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, itu dibaca 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nanti kalau sama banyak-banyak tinggal diganti aja domirnya. Kemudian Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu juga dibaca 3 kali. Kemudian ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Nah, itu dibaca 3 kali juga. Jadi itu urutannya. Ini yang bisa diamalkan nanti wirid-wirid sebelum berbuka puasa itu. Nunggu waktu berbuka, duduk, kemudian baca ini. Saya ulangi, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. 3 kali. Allahumma innaka afuwun karim. Itu juga 3 kali.
Ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfirli dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Nah, itu yang bisa dibaca sebelum berbuka itu. Kemudian setelah terbenamnya matahari, tentunya kita kemudian membatalkan puasa. Ada cara urutan yang diajarkan ketika membatalkan puasa juga. Ini diajarkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ketika membatalkan puasa, usahakan mengikuti cara Nabi, yaitu membatalkannya pertama kali dengan kurma. Kalau ada. Kalau nggak ada kurma, sunnahnya ganjil. 1 atau 3 atau 5, 7 bisa. Ganjil sunnahnya. Kalau nggak ada kurma bagaimana? Kalau nggak ada kurma, bisa pakai air zam-zam. Ini urutannya. Nggak ada juga air zam-zam, bisa pakai manisan yang tidak disentuh api. Buah-buahan, pisang mungkin, atau buah apa saja yang manis-manis, atau madu, tanpa yang pakai disentuh api. Kalau nggak ada juga yang tanpa disentuh api, ya sudah pakai manisan yang disentuh api. Kolaknya, masakan-masakannya itu yang dimasak-masak itu. Nah, ini urutan kesunahan dalam berbuka itu. Kemudian ada juga rahasia ketika orang berbuka puasa. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang berpuasa itu punya stok doa mustajab. Doa mustajab. Itu bisa berdoa ketika setelah selesai berbuka. Bisa berdoa. Karena sayang kalau enggak dimanfaatkan waktu untuk berdoa yang sangat mustajab. Allah tunggu-tunggu pada waktu itu sebenarnya. Itu disampaikan oleh Nabi, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, itu. Yang kedua, al-imamul adil. Imam, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, da'watul mazlum. Doanya orang yang dizolimi. Nah, 3 golongan ini doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat mustajab. Di antaranya yang kita lakukan ini adalah berpuasa sampai berbuka. Di situ sangat ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintakan akhirat, mintakan supaya menjadi orang baik, mintakan ilmu ladunni, mintakan supaya istiqomah. Kemudian mintakan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, menjadi orang soleh semua. Mintakan banyak, apapun yang kita mintakan itu. Rizkinya lancar, diberkahi, halal, mintakan. Karena di situ doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Nah, ini kesunahan yang bisa kita lakukan dalam berbuka itu. Kemudian yang kedua, kesunahan juga yang berkaitan dengan puasa kita juga tidak jauh dari berbuka, yaitu sahur. Sahur kita disunahkan untuk bersahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis suhur barakatan. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Selain ada keberkahan, sahur itu juga menjadi pembeda antara umat Nabi Muhammad dan umat sebelumnya. Jadi kalau umat sebelumnya itu mereka juga puasa, tapi puasanya nggak ada sahurnya. Nah, kalau kita untuk membedakan itu ada sahurnya. Maka usahakan jangan sampai meninggalkan sahur walaupun itu sunnah. Niatkan ketika sahur supaya mendapatkan keberkahan. Niatkan ketika sahur supaya mengikuti sunnah Nabi.
Niatkan ketika sahur supaya kuat menjalankan ibadah puasa. Niatkan juga supaya berbeda dengan umat-umat yang lain. Nah itu. Kemudian kapan waktu bagusnya sahur? Waktu bagus untuk bersahur ketika mendekati waktu subuh. Di situ waktu bagusnya untuk bersahur. Apalagi kalau sahur ini diawali dengan muqaddimah, misalnya sholat tahajud, sholat sunnah wudu, sholat tahajud, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Nah itu lebih bagus lagi kalau bisa seperti itu. Masya Allah. Kemudian witirnya tidak perlu. Kalau dia sudah witir tadi waktu taraweh, sudah witir, tidak perlu lagi witir. Karena tidak ada witir, 2 kali witir dalam satu malam itu nggak ada. Kalau dia witir lagi genap jadinya. Nah itu. Zaid bin Thabit pernah menceritakan, tasaharna ma'an nabi. Kami itu pernah bersahur bersama Nabi. Thumma qama ila shalah. Kemudian kita sholat subuh. Ada yang bertanya, berapa sih jarak antara sahur dan ke subuh itu? Nah, di situ beliau menjawab, qadra khamsina ayah. Seukuran Nabi itu seukuran jarak antara sahur sampai subuh itu seukuran 50 ayat. Nah, inilah kemudian yang diistilahkan di negeri kita ini dengan istilah imsak. Imsak itu sebenarnya artinya kalau bahasa Arabnya itu menahan, tapi menjadi istilah di tempat kita. Dan itu tidak salah, tidak apa-apa, jangan disalahkan. Karena kita ini sedikit-sedikit mungkin menyalahkan. Padahal hal sepele seperti itu. Nggak apa-apa, mungkin dengan cara seperti itu membantu juga untuk menjaga-jaga persiapan. Mungkin tadi makan apa daging atau makan apa sehingga ada yang tersisa di mulutnya, kan bisa untuk apa? Untuk membersihkannya itu dengan ditandai waktu imsak itu. Walaupun memang waktu imsak ini bukan permulaan kita berpuasa. Artinya boleh tetap makan minum ketika waktu imsak sudah tiba. Batasnya itu ketika azan subuh. Begitu azan subuh sudah nggak boleh lagi makan minum. Kalau dia makan minum waktu azan subuh ya batal puasanya. Nah inilah kesunahan-kesunahan dalam berpuasa, yaitu berbuka dan juga sahur. Nah ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dimudahkan untuk menjalankan ibadah puasa kita dan mengerjakan kesunahannya yang lain masih banyak juga. Mungkin hanya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.